Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mengakhiri endemi HIV di tahun 2030. Ada target 3-0, yaitu zero infeksi baru HIV, kemudian zero kematian terkait AIDS, dan juga zero stigma diskriminasi. Nah, bagaimana progres mencapai target ini? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, yang telah bergabung bersama kami pada siang ini. Selamat siang, Pak Syahril, salam sehat. Pak Syahril, selamat siang. Ya, Iya, salam selamat sehat siang. Pak Syahril. Memperingati Hari AIDS bertepatan di tanggal 1 Desember hari ini, kita tahu ada target Kementerian Kesehatan, yaitu target 3-0 HIV AIDS di 2030. Mohon koreksi sebentar jika salah nih Pak Syahril. Program ini kan juga sudah dicanangkan sejak 2014 ya. Lantas sejauh ini bagaimana progresnya? Ya, betul ya. Jadi ada pencanangan program dengan 3-0 di tahun 2014, yaitu zero infeksi baru, zero kematian, dan zero stigma. Dan untuk menuju itu di tahun 2030 ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara strategis, yaitu dengan 95% istilahnya ya. Jadi 95% ODIP ini bisa mengetahui statusnya. Kemudian 95% juga ODIP ini juga terobati dengan antiretrovirus ARV, dan juga 90% virusnya tersupresi. Nah, langkah-langkah ini memang telah dilakukan, dan kalau kita melihat data dari tahun ke tahun sejak 2014 memang ada penurunan infeksi baru, kemudian juga terjadi penurunan di kematian. Dan juga berdasarkan penelitian tentang survei stigma juga memang ada juga penurunan stigma yang memang selama ini banyak kita khawatirkan dari berbagai kalangan gitu. Baik, dari 79% orang dengan HIV yang saat ini diobati, berdasarkan data Kemenkes yang kami dapatkan, ternyata juga baru ada 41% yang juga mendapatkan pengobatan yang intensif begitu, Pak Syahril. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala dalam upaya mengakhiri endemi HIV/AIDS? Ya, ini memang jadi salah satu tantangan terbesar kita juga ya. Karena bagaimanapun orang-orang yang terinfeksi HIV ini kan harus mendapatkan pengobatan dengan ARV ya antivirusnya tadi. Dan kalau melihat data dari 79% yang mengetahui statusnya, itu hanya baru 41% yang dapat akses dengan ARV. Banyak sebab ya. Tadi salah satunya mungkin stigma, kemudian pengetahuan, dan tentu saja ini membutuhkan edukasi dari kita semua agar bagi orang-orang yang tahu tentang statusnya bahwa mereka adalah ODIP, maka tidak ada tawaran lagi, mereka harus mendapatkan pengobatan yang harus dia minum. Agar apa? Agar terjadi penekanan jumlah ataupun kematian yang akan terjadi pada kasus-kasus ODIP ini. Baik, di sisi lain tadi kita juga sempat menyinggung terkait dengan masalah stigma dari masyarakat, Pak Syahril. Ini juga masih menjadi PR-nya. Padahal faktanya memang kan tidak semua pengidap ini terinfeksi karena pergaulan bebas. Karena ada juga yang diakibatkan transfusi darah, atau bahkan juga ditemukan bayi yang baru lahir ini menderita AIDS. Nah, selama ini bagaimana langkah Kementerian Kesehatan juga menangani terkait dengan masalah stigma ini di tengah masyarakat, Pak Syahril? Ya, inilah salah satu tugas kita bersama, bahwa saja stigma ini harus kita hapuskan. Makanya ada zero stigma tadi ya, dihapuskan, karena tanpa kita menghapuskan stigma akan sulit kita akan memberantas HIV ini. Nah, dengan HIV, dengan stigma ini kita harus berubah mindset bagi orang yang kena HIV sendiri atau ODIP, juga kepada masyarakat, bahwasanya ODIP ini atau HIV ini tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif saat ini yang dulu pernah disampaikan dalam stigma ini, tetapi bisa tadi betul, bisa melalui dengan transfusi darah, kemudian dari bayi yang baru lahir, dari ibu yang terinfeksi. Nah, tentu saja mereka-mereka ini harus kita selamatkan, dan tentu saja kita harus mengawal ini. Satu, umpamanya transfusi darah, agar tidak terjadi penularan melalui transfusi darah harus ada
tata kelola atau pedoman dalam transfusi yang juga sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan begitu juga terhadap bayi yang baru lahir. Ini juga harus dilindungi. Bagaimana seorang ibu yang tahu statusnya harus meminum obat tadi ya, obat ARV tadi agar apa? Memang penularan akan sangat dicegah dan diturunkan dengan peminum obat ini kepada bayinya. Baik, ini dia karena yang kita tahu memang tidak hanya orang dewasa saja. Berdasarkan catatan kami ada 12.500 lebih anak di bawah 14 tahun yang terinfeksi HIV. Bahkan ada 4.700 lebih yang berusia di bawah 4 tahun yang terinfeksi HIV. Sebetulnya apa faktor yang memang membuat penderita anak ini sangat-sangat tinggi di Indonesia dan apa strategi penanganan yang berbeda dengan orang dewasa? Jadi untuk anak-anak tadi, seperti yang kita sampaikan tadi di depan, penularannya tidak selalu harus melalui hubungan seksual ya. Bisa melalui ibu kepada bayinya, kemudian melalui persalinan ataupun melalui minum air susu ibu ya. Nah tentu saja inilah yang tadi ada sekitar 4.700 itu melalui transmisi vertikal ya. Jadi penularan dari ibunya kepada anak-anaknya. Nah sehingga penanggulangan penanganan kita juga pada ibu-ibu yang memang sudah tahu statusnya ini, dia tahu ODIP, maka dia harus melakukan ini. Agar apa? Anak-anak ini sedapat mungkin bisa tidak tertular karena dengan minum obat ini atau minimal dikurangi. Gitu ya. Nah tentu saja penanganannya sebetulnya hampir sama ya, karena semuanya harus minum obat ARV itu dan tentu saja kita berharap para ODIP ini tidak menderita penyakit yang lain. Tetapi perlu diingat, ODIP ini kan juga mempunyai kekebalan yang bisa menurun ya, karena daya tahan tubuh yang diserang oleh virus ini. Nah sehingga harus berhati-hati terhadap penyakit-penyakit yang lain yang memang menjadi penyakit penular yang bisa menulari siapa saja, terutama kepada orang-orang ODIP yang memang daya tahan tubuhnya bisa menurun. Sebagai contoh penyakit tuberkulosis sebenarnya ya. Jadi tuberkulosis ini akan lebih mudah menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah daripada kepada orang-orang yang normal seperti biasa. Nah harapannya kita memperhatikan betul orang-orang yang sudah ODIP dengan status HIV ini diperhatikan dan dikawal ya oleh teman-teman. Kalau di dalam tuberkulosis ada namanya pengawas minum obat, kalau ini adalah kelompok sebaya ya. Jadi kelompok sebaya ini penting sekali untuk mengawasi ya betul-betul ibu atau orang tua ya, terutama ibu ya yang memang harus dikawal agar anaknya tidak tertular HIV ini. Baik, tentu ini menjadi momentum buat kita untuk terus memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang tengah berperang melawan HIV/AIDS dan juga semoga 2030 target bebas dari endemi HIV ini benar-benar bisa tercapai. Terima kasih Pak Syahril atas waktu Anda di Berita Satu Siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.